Cerita menyeramkan ini aku alami saat baru tinggal beberapa hari di kamar kos. Aku Sinta, seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta. Aku berasal dari luar kota dan sengaja kuliah di perguruan tinggi ini atas keinginan sendiri. Aku tinggal di kamar kos khusus putri. Yang ngekos di sana semua kuliah di kampus yang sama, hanya berbeda-beda jurusan saja. Begitu banyaknya kamar kos yang tersedia, hanya 5 kamar yang terisi, termasuk aku. Kamar-kamar kos berjejer memanjang dengan halaman dan tempat parkir kendaraan yang cukup luas. Di depan dekat pos penjagaan ada ruangan terbuka tempat penghuni kos menerima tamu. Kebanyakan penghuni kos berasal dari luar kota, bahkan ada yang dari luar pulau. Kosan tempatku tinggal termasuk kosan elit karena fasilitas yang disediakan hampir sama dengan hotel. Dan kosan itu memiliki beberapa orang pegawai, 2 orang security, 3 orang office boy, serta 2 orang pencuci pakaian. Dan akhirnya aku pun mengenal para pegawai di sana. Dan pemilik kosan tinggal di luar kota. Dan yang aku tahu kabar dari salah satu pegawainya, pemiliknya hanya datang untuk mengecek keadaan tempat kosnya itu sebulan sekali. Paling juga hanya beberapa jam saja, lalu pulang lagi. Ada aturan tak tertulis di tempat kosanku. Setiap penghuni kos harus selalu menyalakan lampu kamarnya sepanjang hari, agar tidak terjadi apa-apa. Namun aku termasuk orang yang tak percaya dengan hal-hal yang tak masuk akal. Pikiran itu hanyalah pikiran-pikiran kolot, apalagi di zaman sekarang. Aku menganggap itu hanya karangan saja. Dan selama 3 hari aku tinggal di kosan, tak ada hal-hal aneh yang aku alami. Sore hari saat aku pulang ke kosan, seperti biasa Pak Asep security tempat kosku membukakan gerbang. Lalu aku pun segera memarkirkan mobilku. Tak lama, Pak Asep menghampiriku dan mengingatkan aku untuk tidak mematikan lampu kamar walaupun siang hari. Biarkan lampu-lampu di kamar maupun di kamar mandi terus menyala. Dan kalau tidak bisa tidur dengan lampu menyala, katanya aku bisa menggunakan alat penutup mata yang sudah disediakan di meja dekat tempat tidur. Mendengar Pak Asep, aku hanya mengangguk saja. Lagian, aku kan sudah tinggal beberapa hari dan gak terjadi apa-apa. Namun benar saja, saat kuperhatikan dari luar, semua kamar kos lampunya menyala. Hanya saja perbedaannya, kamar yang tidak terisi penghuni hanya menggunakan lampu dengan watt yang kecil. Dan kamarku juga menyala terang. Padahal yang aku tahu, setiap aku mau berangkat kuliah
aku selalu mematikan lampu. Tapi aku tidak aneh lagi, karena di kosan ini setiap paginya setelah para penghuni kos pergi beraktivitas, OB-OB pun segera membersihkan dan merapihkan kamar-kamar. Makanya ketika kamar kosku tiap paginya kumatikan lampunya, pas aku pulang, kamar kosku lampunya sudah menyala. Mungkin di antara penghuni kos hanya aku saja yang bandel, tak mau menurut apa yang diingatkan oleh Pak Asep. Sementara penghuni kos lainnya memang membiarkan kamarnya selalu menyala. Kenapa aku tak mau menuruti apa yang diingatkan oleh Pak Asep? Karena bagiku itu semuanya tidak penting. Aku pun segera masuk kamar. Dan benar saja, kamarku selalu bersih dan rapi. Hanya saja kulihat kamar mandiku yang pintunya terbuka sedikit, lampunya mati. Mungkin OB lupa menyalakannya. Karena lelah, aku langsung rebahan saja di tempat tidur sambil memejamkan mata. Tak lama, samar terdengar olehku seperti ada suara air yang disiram-siramkan. Dan terdengar seperti ada orang yang sedang mandi tepat di kamar mandiku. Aku pun langsung terbangun. Dan seketika itu juga suara itu tidak terdengar lagi olehku. Karena penasaran, aku pun langsung mendekati kamar mandiku yang pintunya sedikit terbuka dan lampunya mati. Kunyalakan lampu kamar mandi, lalu kubuka pintunya. Dan tidak ada siapa-siapa. Bahkan lantai kamar mandi pun kering. Aku segera terbangun, menyalakan lampu kamar, langsung pergi keluar, melihat apa yang terjadi. Saat di luar, aku melihat semua penghuni kosan pun ikut pada keluar. Dan melihat salah seorang penghuni kos yang pingsan sedang dipegangi oleh Pak Asep dan berusaha disadarkan. Tak lama, perempuan itu pun sadar. Dan setelah tenang, dia menjelaskan dengan tangannya menunjukkan ke arah kamarku bahwa dia melihat sosok wanita tanpa kepala berdiri tepat di depan kamarku. Mendengar penjelasan perempuan yang pingsan tadi, dalam hati aku mencoba menantang. Kalau memang benar ada setan, sini datang padaku, kita main bareng. Aku pun segera masuk kembali ke dalam kamarku. Hanya saja, kini aku tidak bisa tidur. Kunyalakan laptopku untuk memeriksa kembali tugas-tugas kuliah sambil mendengarkan musik. Sampai jam 10 malam, mataku kini sudah merasa lelah. Segera aku matikan laptopku dan lampu kamarku.
Aku segera tertidur. Tak lama saat aku tertidur, aku merasa ada yang menggoyang-goyangkan kakiku. Dan semakin kesini, yang menggoyang-goyangkan kakiku semakin kencang. Aku sontak saja terbangun. Dan ya ampun, tepat di depanku terlihat sosok laki-laki menyeramkan. Dengan kedua matanya putih semua tanpa bulatan hitam. Tubuhnya gosong. Tangan kirinya terlihat tulangnya saja. Berdarah tanpa kulit dan daging. Dan di sampingnya terlihat juga sosok anak perempuan yang juga gosong. Hanya saja lehernya patah hingga kepala sosok anak itu menggelantung. Dan di belakangnya terlihat juga sosok wanita tanpa kepala dengan pakaian putih kusam, dan dari lehernya mengucur darah kental menghitam. Kedua tangannya meraba-raba seperti mencari sesuatu. Seumur hidupku, baru kali ini aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Bulu kuduk yang merinding dan keringat dingin yang mengucur membasahi badan. Ternyata sosok dunia lain itu memang ada. Kini mereka menampakkan diri di hadapanku. Dan tiba-tiba sosok anak perempuan itu berkata, "Ayo kak, bangun. Katanya mau bermain denganku. Kita cari kepala mama yuk. Ayo kak." Aku yang ketakutan hanya bisa terdiam melihat sosok-sosok menyeramkan ada di hadapanku. Kini mereka mendekat padaku. Aku berdoa sebisaku, dan sosok itu semakin mendekat. Aku mengumpulkan keberanianku untuk berteriak minta pertolongan. Dan ketika sosok-sosok itu makin mendekat padaku, aku pun berteriak sekeras-kerasnya. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tak lama, aku pun tersadar. Di kamarku sudah banyak orang. Kulihat Pak Asep sedang memijit-mijit kepalaku. Aku pun terduduk. Lalu Pak Asep segera memberikan air untuk aku minum. Setelah aku mulai tenang, aku pun meminta maaf pada Pak Asep dan pada semuanya. Karena selama ini
aku tidak menuruti apa yang sudah diperingatkan oleh Pak Asep. Mendengar itu, Pak Asep hanya tersenyum dan kembali mengingatkan kepada semua penghuni kosan harus membiarkan lampu kamarnya menyala sepanjang hari agar tidak terjadi apa-apa. Dan Pak Asep pun menjelaskan di luar sepengetahuanku, selama ini Pak Asep lah yang selalu menyalakan lampu kamarku ketika aku matikan. Makanya Pak Asep tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan itu padaku, walaupun itu tak pernah aku turuti. Hingga akhirnya aku mengalami kejadian yang sangat menyeramkan, yang tak akan terlupakan sepanjang hidupku. Dan kini aku percaya bahwa selain manusia, ada makhluk lain tak kasat mata hidup berdampingan dengan kita.